Setelah menempuh perjalanan hampir 10 jam dari Bandung, tibanya di Terminal Mendolo, kami beristirahat sebentar sambil mencari transportasi lanjutan untuk menuju base camp yang ada di Desa Lamuk, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Dan karena kebetulan juga jaraknya emang gak begitu jauh, kami menempuhnya sekitar 30 sampai 45 menit. Dan itu pun kami mampir lebih dulu ke beberapa tempat pembelian barang tambahan yang sebelumnya belum kami beli. Sesampainya di base camp Pemuda Mandiri, kami disambut baik oleh masyarakat setempat yang memang sangat ramah menyambut baik kami sebagai pendaki. Dan di waktu itu pun kami bisa mengobrol dengan masyarakat tentang semua hal yang ada di Gunung Sumbing, baik itu soal cuaca yang mungkin beberapa hari sebelumnya apa yang dirasakan oleh masyarakat kami tanyakan juga, termasuk kami pun nggak lupa untuk menanyakan soal pantrangan yang ada di Gunung Sumbing ini, karena saya sendiri sadar sebagai tamu kita harus bisa menghargai apa yang masyarakat yakini agar kita gitu sebagai pendaki bisa lancar, karena ya tetap gitu yang namanya tamu itu harus bisa menghargai lah, terlepas apakah kita percaya atau enggaknya, tapi sebisa mungkin kita menghargai apa yang masyarakat setempat yakini. Cok non. Ini ketujuh ya? Berenam. Per satu orangnya kena 15.000. Dengan jenengan membeli tiket ini, insya Allah sebagian kita alokasikan ke TPG sama ke anak yatim. Mudah-mudahan jadi berkah manfaat. Nah, untuk tiketnya dari basecamp per satu orangnya kena 10. Jadi kalau untuk 6 kan kena 150, karena per satu orangnya kena 25. Ya. Ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, siap. Kita tak kasih. Semoga perjalanan untuk destinasi pagi ini diberikan kesehatan, kelancaran, kemudian sampai dengan besok pada saat ini. Ini sehat semua kan? Kayaknya masih lesu-lesu, apa ada yang belum sarapan atau ada yang mikirin yang di rumah. 4 kilo, berarti selisihnya sepanjang gunung sama dari sini ke vegetasi itu selisihnya cuma 1 kilo, sekian. Sepanjang 4 kilo. Namanya kan hutan kan? Jadi tanah. Enggak, itu dari hutan sampai puncak itu dari jenengan itu ojek. Setelah jenengan dari ojek, nanti jenengan perjalanan menuju pos 1 jenengan melewati 3 blok A, B, C. Karena untuk trek kita dari vegetasi sampai dengan puncak Raja Wali itu ada blok A sampai dengan blok B. Makanya jenengan jangan terobsesi sama blok Z. Kadang-kadang ada yang sudah sampai blok B loh. Wah, kita masih belum separuh ini sampai blok Z kan. Kadang-kadang ada yang seperti itu, karena blok terakhir kita di bawah pos 4 sebelum puncak Raja Wali itu sampai dengan cuman blok B. Jadi untuk jarak blok itu sendiri itu enggak sama. Kita cuman menyesuaikan. Fungsinya blok itu sendiri juga kita memudahkan untuk komunikasi sama jenengan. Untuk larangan-larangannya sendiri, jenengan kita terpaku di wilayah pos 3. Jenengan nanti entah sore nanti mau lanjutkan kandang kidang atau besok pagi pada saat summit, jenengan kan pasti lewat pintu masuk saja. Misalkan jenengan ucapkan salam, nah, karena jenengan masuk ke tempat yang agak kita sucikan, jadi kita usahakan jenengan ucapkan salam, permisi lah, nuwun punten. Nah, jadi untuk larangan-larangan sendiri dari jenengan sampai di pintu masuk Gajah Mungkur, jenengan dilarang meludah, buang air kecil, buang air besar. Usahakan jangan sampai
mengucap kata-kata kotor ataupun berteriak dan bersih, kecuali refleks ya. Kalau refleks kan itu kan beda lagi. Termasuk salah satu larangan dari yang kita jaga istilahnya kan untuk kita menghormati kearifan lokal yang ada di jalur kita. Jenengan dilarang menggunakan atribut pakaian apapun yang berdominan warna kuning. Oke. Pokoknya mending tinggal di sini aja daripada kita tetap mengupayakan jenengan lancar. Nah, demi kelancaran, demi kesehatan jenengan sesuai dengan tujuan jenengan di rumah. Kalau ada yang berwarna kuning mungkin. Dan ada kearifan lokal salah satu lagi yang berlaku seluruh Gunung Sumbing. Bagaimanapun kondisi jenengan, jangan pernah mengucapkan kata capek maupun dingin, okay? Karena semakin jenengan mengucapkan bahasa itu sugesti Anda nanti akan semakin ke hal yang lebih. Misalnya jenengan mengucap dingin banget, insya Allah sugestinya jenengan nanti malah tambah dingin. Itu berlaku seluruh Gunung Sumbing, bukan cuma di jalur kita. Oke. Misalnya jenengan pernah masuk jalur manapun selain dari jalur kita, asal di Gunung Sumbing, insya Allah untuk kearifan lokal itu ada. Pakai kode aja, terserah jenengan. Pokoknya ya misalnya capek pakai bahasa kat, atau kalau dingin si sebaliknya, oh kok panas banget. Nah itu malah mending seperti itu. Oke. Berarti kan otomatis tahu, tapi kondisinya kan dingin. Beberapa gunung itu ada larangan ya, setiap gunung itu pasti ada larangan. Cuman di Gunung Sumbing itu yang kemarin larangannya unik banget sih. Kita dilarang memakai pakaian yang berwarna kuning. Terus kita dilarang mengucapkan rasa capek karena katanya sampai kejadian yang memakai baju kuning itu ya ada yang sampai hilang akal atau dia nyasar. Kita nggak tahu walau-walam kan. Walaupun kita nggak percaya dengan hal-hal itu, tapi kita menghargai adat istiadat masyarakat setempat. Sebelum kita melakukan pendakian, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya diberikan keselamatan, kelancaran, dan kesehatan. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai, tetap semangat. Di awal kami melewati jalur yang masih bisa dibilang cukup nyaman untuk digunakan, terlebih karena pendakian Sumbing via Gajah Mungkur ini sendiri menurut saya jalurnya masih sangat-sangat bagus, karena baru dibuka sekitar tahun 2020 dan ini berdampak juga ke pendaki yang menggunakan jalurnya, terutama dari kebersihannya, terus dari kondisi treknya juga yang masih alami. Terlepas selama perjalanan dari base camp sampai pos 1 kami cukup juga dibuat capek oleh tangga yang lumayan banyak, tapi seperjalanan itu kami bisa menikmatilah apa yang diberikan oleh Gunung Sumbing via Gajah Mungkur ini.
pas perjalanan dari pos 1 ke pos 2 kami udah mulai mengalami cobaan dalam arti yang sesungguhnya karena kondisi berubah menjadi hujan dan kami sendiri yang mendokumentasikan perjalanan ada yang menyimpan alat kameranya gitu dan termasuk saya hanya bisa menggunakan HP yang akhirnya kurang maksimal. Tapi ya sampai pos 2 kami masih bisa menikmati perjalanan. Baru selepas pos 2 ketika melewati pintu Gajah Mungkur yang juga diyakini oleh masyarakat sebagai gerbang menuju alam lain, kami mulai lebih merasakan capek karena hujannya semakin besar. Terus ketika masuk ke pos 3 pun badai gunung yang bisa disebut juga sebagai lentikular mulai kami rasakan juga, suhunya makin turun. Terus cuacanya pun makin tambah parah, angin dari belakang, depan, kiri kanan terus-terusan datang. Dan ya akhirnya pas kami sampai ke area camp, kami sedikit merasakan rasa capek yang benar-benar gitu. Bahkan ada beberapa teman yang hampir kena hipo karena ya suhunya ini yang benar-benar sangat dingin. Sempat cukup kaget sih, ya lumayan depresi juga. Di jalur dapat badai kayak gitu, sampai kita pun berasa semua kedinginan, sampai tangan udah nggak bisa gerak dan ngobrol pun udah nggak nyambung sama yang lain. Terus alhamdulillahnya ya kita sampai ke pos terakhir sebelum maghrib, meskipun yang mendirikan tenda lumayan effort lebih sih, karena ya itu karena kedinginan itu. Setelah istirahat, pagi harinya kami melanjutkan perjalanan menuju puncak. Perjalanan menuju puncak bagi saya sendiri cukup nyaman, nggak terlalu parah, hanya ada di beberapa titik kami akan melewati jalur yang sedikit menanjak berbatu dan harus memanjatlah sedikit. Tapi secara keseluruhan pendakian dari Gajah Mungkur ini menurut saya sangat-sangat menarik untuk dicoba, termasuk dari akses menuju puncaknya itu sendiri yang bagi saya lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan jalur-jalur lain.
Ya, secara keseluruhan pendakian Gunung Sumbing kemarin via Gajah Mungkur sangat puas, terutama pemandangannya yang bagus, terus sambutan hangat dari masyarakat serta pengelolaan yang menurut saya di base camp via Gajah Mungkur ini paling bagus di antara base camp yang lain. Mungkin karena masih baru juga, tetapi memang nyamannya base camp sama keramahan masyarakat sekitar itu yang memiliki nilai lebih dibanding base camp yang lain. Secara keseluruhan sangat puas untuk mencoba pendakian Gunung Sumbing via Gajah Mungkur.